Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada kembali dalam pertolongan Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, saat ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak setiap kita untuk berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan pemeliharaan Tuhan pun ajaib bagi kami. Sungguh kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memelihara umatnya dengan caranya yang ajaib, ya. Di padang gurun, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menurunkan mana, ya, Tuhan menurunkan mana setiap hari buat umat Tuhan. Karena ketika mana itu turun di depan perkemahan masing-masing dari umat Tuhan, maka mereka memungutnya setiap hari, lalu mengelolanya. Sehingga mereka dapat makan setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun ada pesan khusus yang disampaikan Tuhan untuk umat Tuhan berkenaan dengan memungut mana ini atau mengambil berkat Tuhan ini. Dan itu tercatat dalam Keluaran 16 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Firman Tuhan bilang begini, saudara. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi Tuhan bilang sama umatnya, setiap hari saya akan turunkan mana, setiap hari saya akan turunkan roti untuk kamu makan, untuk kamu olah, untuk kamu cukupi kebutuhan hidupmu setiap hari selama 6 hari. Karena di hari ketujuh akan ada Sabat di mana roti itu tidak akan turun, gitu loh. Roti itu tidak akan ada dan kau tidak akan pernah bisa memungut karena memang tidak ada. Ayat 27 firman Tuhan bilang begini. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Ini orang-orang kepala batu gitu, saudara. Orang-orang yang sudah dikasih tahu, lu di hari ketujuh tuh gak akan ada, tapi lu masih ngotot nyari gitu loh kan. Tapi hari ketujuh mereka keluar memungutnya. Apa yang dikatakan selanjutnya? Tidaklah mereka mendapatnya. Ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan udah bilang melalui Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Setiap hari aku kasih kamu makan, gitu loh. Setiap hari kamu punya berkatmu. Setiap hari aku turunkan berkatmu untuk kamu ambil, untuk kamu kelola, untuk menghidupi kehidupanmu. Namun di hari ketujuh ada Sabat. Apa sih maksudnya? Ada waktu di mana umat Tuhan diajar untuk yang pertama taat. Makanya Tuhan tegur, berapa lama lagi kamu menolak aku, nggak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Bicara Sabat, bicara tentang istirahat. Ya, Tuhan tahu manusia perlu istirahat. Tapi memang dasarnya manusia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran untuk hari esok. Akhirnya ada aja umat Tuhan yang di hari ketujuh keluar nyari gitu loh, saudara. Padahal di hari ke-6 firman Tuhan kalau kita baca sebelumnya sudah dikasih dalam Tuhan, di hari ke-6 kau dapatkan double portion. Kenapa double portion? Berkat ganda. Kenapa? Karena buat hari ketujuh juga. Ini maksudnya supaya apa? Supaya engkau tetap terpelihara sekalipun engkau menjalani Sabatnya Tuhan. Engkau tetap terpelihara sekalipun engkau tidak lagi memungut di depan yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Tapi engkau tetap terpelihara. Disinilah penting letaknya ketaatan, saudara ya. Kalau Tuhan bilang di hari ketujuh engkau tidak akan mendapatkan apapun, maka itu akan terjadi.
Engkau mau korek-korek sampai seperti apapun, memang itu yang Alkitab katakan. Roti itu tidak ada pada hari itu, maka mereka tidak mendapatkannya. Karena di hari ke-6 engkau sudah dikasih porsi untuk mengisi di hari ke-7. Sehingga di hari ke-7 kita bisa beribadah, di hari ke-7 kita bisa beristirahat, di hari ke-7 kita bisa melakukan segala sesuatu dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi memang dasarnya manusia kekurangan. Nah, hal ini juga yang disampaikan Tuhan buat umat kita, umat Tuhan pada zaman sekarang ini, saudara. Sahabat itu bicara tentang di mana kita yang pertama ada ketaatan, bukan cuma sekedar istirahat, bukan cuma sekedar waktu untuk mencari Tuhan, tapi juga bicara tentang ketaatan. Gitu loh, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak setiap kita anak-anak Tuhan, jangan takut kekurangan. Karena kita takut kekurangan, takut tidak cukup, makanya kita nggak taat. Kita nggak cari Tuhan, kita nggak memberikan waktu kepada Tuhan. Akhirnya kita sibuk kerja, makanya ada istilah workaholic. Nggak salah engkau kerja, karena ada waktunya. Gitu loh. Ada waktu-waktunya di mana engkau beribadah, ada waktu-waktunya di mana engkau bekerja, ada waktu-waktunya di mana engkau istirahat. Istirahat bisa engkau memiliki waktu bersama dengan anak istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu. Tapi kalau engkau habiskan waktumu untuk kerja terus, saudara. Engkau kerja tapi firman Tuhan bilang kau tidak akan dapatkan apa-apa karena hari itu dikhususkan. Gitu loh. Hari itu dikhususkan gitu. Karena hari Sabtu atau hari ke-6 itu sudah dikasih dalam Tuhan. Itu yang sudah disampaikan. Aku akan memberikan double portion di hari ke-6 itu. Untuk mencukupkan. Jadi jangan takut kekurangan. Karena setiap hari Tuhan pelihara. Sama-sama bilang sama saya. Setiap hari Tuhan pelihara saya. Bagian saya taat. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang istirahat, istirahat. Kalau Tuhan bilang cari dia, cari dia. Kalau Tuhan bilang bekerja, bekerja. Belajar untuk taat. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Ingat, ada waktunya engkau bekerja, namun ada waktunya engkau mencari Tuhan. Ada waktunya engkau taat setia sama Tuhan karena engkau melakukan firman Tuhan. Ada waktunya juga engkau harus mengikuti apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan. Belajar untuk taat, karena di balik ketaatan engkau akan lihat ada pemeliharaan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami diingatkan untuk belajar taat. Seringkali kami takut kekurangan sehingga akhirnya kami tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Seringkali karena kami takut kekurangan akhirnya kami mulai lagi tidak mencari Tuhan. Hari ini kami datang sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Jika Tuhan dapati ada dosa, ada pelanggaran dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami mau belajar taat. Kami tidak takut kekurangan karena kami tahu Tuhan yang memelihara kami. Karena Tuhan yang memelihara kami semuanya terpelihara dengan baik. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah. Biar Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap taat. Dan di balik ketaatan ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, saudara. Ya, karena ketakutan adalah bukti di mana kita tidak percaya akan adanya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.